Shalom. Haleluya, haleluya. Shalom saudara, saya percaya kita semua ada dalam keadaan yang luar biasa di dalam Tuhan, amin saudara. Karena dalam Mazmur 30 ayat 12 sampai 13 katakan, aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari, kain kabungku telah kau buka, ikat pinggangku kau ikat dengan sukacita, supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagimu dan jangan berdiam diri. Karena apa saudara? Karena Tuhan Allahku untuk selama-lamanya. Aku mau menyanyikan syukur bagimu. Haleluya, haleluya. Sama-sama yang kita katakan pujian nih. Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian, bukan bersuka, nyanyikan kidung pujian. Oh, 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 kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian, bukan
dalam Engkau Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Kau yang mengubah ratap kami menjadi tarian. Kau yang mengubah setiap tetesan air mata menjadi harapan Tuhan bagi setiap kami ya Bapa. Terima kasih Bapa untuk kasih setiamu Tuhan. Yang kami terima. Terima kasih Bapa. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi
dan sembah Kau. Dengan cinta sekali lagi katakan, siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Terima kasih Kau jadikan kami berharga Tuhan. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu.
yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia, namamu besar termulia, namamu besar termulia. Oh, namamu yang termulia Tuhan. Oh, namamu Tuhan, kami tinggikan Yesus. Nama yang berkuasa Tuhan, nama yang menyembuhkan. Oh, ada keselamatan dalam nama Yesus. Ada pemulihan dalam nama Yesus. Oh, ada kesembuhan dalam nama Yesus. Oh, nama yang ajaib. Yes, hanya nama Yesus. Oh, karena itu hari ini kami hanya mau tinggikan nama di atas segala nama, nama Yesus saja. Oh, Jesus. Oh, worship you, oh God, Jesus. Oh, glory to God in the highest, for your great and matchless name. I worship you and honor you. You're lifted up in this place, Jesus the Son, there's no other. Heavenly King, Lamb of God, are you alone, the only one? You're lifted up in this place. Sing it.
glorified and magnified, oh God, I worship you. I worship you, Jesus. I worship you, Lord. Lord, I worship you. 'Cause you are worthy, Lord. You're worthy of it all. You're worthy of it all. You're worthy of it all, Jesus. You're worthy of it all. You're worthy of it all. Yes, you're worthy of it all. You're worthy of it all. Oh, yes, Lord. Hari ini Tuhan, kami buka hati kami ya Bapa. Biar Kau yang melawat setiap kami Tuhan. Engkau yang menggerakkan hati setiap kami Bapa. Kau ubah hati kami. Oh, yes, itu kerinduan kami ya Bapa. Terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan Yesus yang kami terima Tuhan. Yang mau terus punya iman percaya bahwa Engkau Allah yang sungguh baik bagi kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya. Saya mempersilakan kepada yang bertugas untuk berdoa syafaat. Haleluya. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan kalau siang hari ini Tuhan masih izinkan kami Tuhan Yesus untuk bersekutu, beribadah Tuhan Yesus bersama-sama Tuhan. Kami sungguh percaya itu semua karena kasih anugerah-Mu Tuhan, kebaikan-Mu Tuhan bagi setiap kami Tuhan. Tuhan berkati kami Tuhan, setiap wanita-wanita-Mu Tuhan yang mengikuti ibadah Tuhan pada siang hari ini. Tuhan urapi setiap kami Tuhan, Roh Kudus-Mu bekerja Tuhan dalam setiap hati kami Tuhan. Berikan kami hati yang penuh hikmat Tuhan, hati yang mau mengerti, hati yang mau taat, hati yang mau setia Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan berkati setiap kami Tuhan, setiap keluarga kami Tuhan, agar setiap keluarga kami Tuhan berkati, setiap suami-suami kami Tuhan berkati. Mereka akan menjadi imam yang benar Tuhan dalam keluarga kami. Kami menjadi istri, menjadi orang tua yang baik Tuhan untuk anak-anak kami Tuhan. Menjadi penolong Tuhan bagi setiap keluarga kami Tuhan. Tuhan juga berkati anak-anak kami Tuhan. Biarlah mereka menjadi anak-anak yang takut akan Engkau. Menjadi anak-anak yang penuh hikmat Tuhan. Menjadi anak-anak yang berhasil Tuhan dalam kehidupan mereka. Kami berdoa untuk setiap pergumulan doa-doa kami Tuhan. Kami sungguh percaya Tuhan setiap doa yang kami naikkan Tuhan akan menjawab dengan cara-Mu Tuhan. Amin. Untuk yang mereka yang sedang sakit kiranya Kau beri kesembuhan Tuhan. Mereka yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan Tuhan. Kami sungguh percaya Tuhan, Tuhan mampu Tuhan, Tuhan sanggup Tuhan melakukan segala hal yang baik Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan kami juga mau berdoa Tuhan untuk hamba-Mu Tuhan yang akan memberikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan terus mengurapi Tuhan. Biarlah pengurapan yang daripada-Mu Tuhan, Tuhan curahkan Tuhan. Agar setiap firman yang diberitakan Tuhan itu menjadi rema bagi kehidupan kami, menjadi berkat bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati kami semua Tuhan.
Berkati juga wadah Woman of Love ini Tuhan, kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya melalui wadah ini Tuhan, kami semakin diberkati, kami semakin mengerti Tuhan kebenaran firman-Mu Tuhan yang Kau beritakan bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga mau serahkan dunia ini ke dalam tangan-Mu Tuhan, bangsa negara kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kau tahu Tuhan yang terjadi dalam setiap kami Tuhan. Pandemi COVID ini Tuhan Yesus membuat kami semua menjadi panik Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan bersama Engkau Tuhan kami mampu menaklukkan segala perkara Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar kiranya Tuhan tangan Tuhan yang kuat kuasa Tuhan akan mampu menghalau segala virus ini dari muka bumi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau serahkan doa kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sing it one more time. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified, and magnified. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Sekali lagi katakan, be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Shalom, ibu-ibu semua. Saya mengucapkan selamat bergabung kembali di ibadah kita siang hari ini, Woman of Love. Dan hari ini kita bersyukur kita akan dilayani oleh hambanya, Bapak Sukirno, yang sudah hadir juga di tengah-tengah kita. Dan waktu dan kesempatan saya berikan kepada Pak Sukirno. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bu Evelyn. Terima kasih, ibu-ibu sekalian yang ikut ibadah pada hari ini. Saya terima kasih kepada Tuhan untuk kesempatan ini, dan terima kasih kepada Bu Evelyn, Pak Timothy juga. Terima kasih buat teknologi juga, sehingga kita karena teknologi hari ini tetap bisa ibadah di tengah-tengah pembatasan yang terjadi. Saudara sekalian, kira-kira 3 minggu lalu saya itu lagi scrolling di Facebook dan melihat ada berita ada orang meninggal. Tidak ada foto, cuman berita bahwa namanya juga nama umum Budiman meninggal, dan ketika saya baca, oh tidak ada persemayaman, kesimpulan saya cuma satu, oh berarti ini kasus COVID. Saya tidak pernah mengira sama sekali bahwa yang meninggal itu adik saya, ya. Adik sepupu saya yang selama waktu saya masih kuliah itu satu kamar sama saya. Saya nggak tahu itu adik sepupu saya sendiri. 2 hari lalu anaknya meninggal. Anak satu lagi ada di ICU. Jadi COVID ini sudah memakan korban. Di keluarga kami itu 5 orang meninggal. 5 orang. Ya. Dari istri saya 3 orang, kakaknya 2, sepupu 1, ponakan 1. Dari saya sepupu 1, ponakan 1. Belum pernah dalam sejarah generasi ini kita mengalami suatu krisis yang skalanya begitu besar seperti pandemi ini. Ini bukan krisis satu dua negara, tapi krisis global. Korbannya itu penderita sekarang angka resmi adalah 180 juta orang, tapi angka sebenarnya diperkirakan dari sekitar 5 kali lipat. Yang meninggal sudah hampir 4 juta orang dan mestinya lebih. Ya. Nah, inilah krisis yang skalanya itu mencengangkan sekali. Terutama buat bangsa kita hari-hari ini sangat krusial untuk kita banyak berdoa memohonkan kemurahan hati Tuhan saja supaya kita tidak alami seperti yang di negara India contohnya, ya. Nah, krisis saat ini bukan hanya krisis kesehatan tapi sudah menjalar ke krisis ekonomi, kepada krisis
sosial, krisis kemanusiaan. Ya. Nah, dalam setiap krisis, kita perlu menyadari bahwa keluarga selalu menjadi penerima bebannya yang paling berat. Saya kutip satu orang ya, seorang wanita bernama, saya bisa sharing ya. Oke, ya oke, ya good, oke, thank you. Saya kutip ini satu orang wanita bernama Tina Brown, seorang jurnalis. Tina Brown itu berkata begini, menurut saya krisis finansial, karena dia ngomongnya tahun 2008, waktu itu terjadi krisis finansial parah sekali di Amerika dan di Eropa. Menurut saya krisis finansial akan menekan banyak keluarga, ada yang mengalami kekurangan, dan terutama para suami banyak yang mendapatkan harga diri dari pekerjaan mereka. Ketika mereka kehilangan pekerjaan, mereka kehilangan kepercayaan diri, dan itu berdampak besar terhadap perkawinan mereka. Jadi kita akan melihat bertambahnya perceraian dan masalah rumah tangga. Itu tahun 2008, krisis ekonomi. Nah, sekarang krisis yang kita alami adalah krisis yang sangat amat bersifat multidimensi. Toko tutup, pekerjaan hilang, omset turun, keuangan mepet, ujung-ujungnya juga karena kemana? Ke rumah tangga. Ya. Karena masalah konflik paling besar antar suami istri itu paling banyak itu soal apa? Sudah diselidiki, soal anak. Ya. Tapi konflik yang paling berat, paling berdampak berat itu bukan soal anak, tapi soal uang. Ya. Ributnya itu lebih lama dan lebih dalam. Ya. Nah, jadi situasi sekarang ini membuat tekanan begitu besar, tidak hanya kita alami semata-mata kesehatan secara fisik juga. Sekarang ada yang sakit berat, dan ada yang ngurus, kemudian berarti ada waktu, perhatian tersita, orang jadi capek, jagain orang sakit. Ya. Nah, tapi tidak hanya masalah kesehatan fisik, tapi kesehatan mental kita juga terkena sekali. Ya. Dan ini makin lama nggak keluar rumah, terkurung berbulan-bulan, orang jadi stres dan gampang marah. Saya diteleponin tengah malam ya, oleh seseorang yang merasa pengen mati. Ya sebenarnya enggak sih, ya cuma dia merasa saya pengen mati. Jadi perlu buat didoakan. Kecemasan akan situasi yang serba tidak pasti bikin orang jadi galau dan capek. Pertanyaan yang saya sering ditanyakan adalah begini, sampai kapan Pak? Ya, saya rasa orang tanya bukan cuma sama saya, tanya sama Tuhan juga sering. Tuhan, ini berapa lama kita akan alami yang demikian? Ini sekarang gelombang kedua, nanti ketiga, keempat. Demikianlah situasi serba tidak pasti. Tinggal di rumah berbulan-bulan. Ya, dengan orang itu, dulu dia masih keluar rumah tuh. Oke, sekian jam dia keluar rumah. Ya, lalu dia pulang. Sekarang 24 jam sama orang yang sama. Itu semua jeleknya kelihatan. Ya, jeleknya kelihatan semua. Akibatnya konflik. Yang kita pikir sudah beres, nongol lagi. Belum lagi sekarang anak sekolah dari rumah nih. Kita pikir matematika udah kita tinggalkan 10 tahun lalu. Sekarang terpaksa urusan lagi. Sama si matematika ini yang dulu kita udah sebel, terpaksa sekarang kita pikir lagi. Dulu 15 tahun lalu rumusnya kayak apa ya? Udah lupa semua. Ya. Jadi karena itu ini mengganggu sekali yang namanya keluarga. Kalau kita perhatikan contoh di Tiongkok, oke? Tingkat perceraian melonjak di seluruh Tiongkok karena apa tuh? Pasangan menghabiskan waktu bersama terlalu lama gara-gara karantina, kan lucu, ya? Orang pikir waktu bersama makin membuat kita jadi tambah dekat, ternyata enggak. Ya. Kalau sudah ada bibit masalah, terlalu dekat itu malah membuat pertengkaran itu malah jadi muncul. Jadi maksud saya ibu-ibu sekalian adalah penting sekarang kita memperhatikan soal tidak hanya soal kesehatan fisik kita, tapi kesehatan rumah tangga kita. Dan saya mengusulkan kita untuk melihat firman Tuhan dan kita akan membaca Kolose. Pada hari ini akan membaca 13 sampai 17. Saya akan baca mulai dari ayat yang ke-13 dulu. Coba kita perhatikan apa kata firman Tuhan. Pertama, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian.
Jadi Kolose itu mengajarkan kepada kita ibu-ibu sekalian. Yang pertama adalah kita ini perlu belajar yang namanya sabar sama orang. Ini zaman sekarang ini zaman kemarahan nih. Ada seorang bapak di Palembang, saya yakin ibu baca beritanya, anaknya masuk rumah sakit Siloam, dan kemudian ketika mesti diinfus, rupanya susternya mungkin masih baru atau gugup, kemudian keluar darah dikit, si bapaknya pukul si susternya, satpam datang pun dipukul oleh dia, kasusnya itu kemudian sampai ke polisi. Ya, semua orang sekarang punya sumbu pendek, salah dikit habislah, ya, menyinggung perasaan dikit kacaulah. Nah, ini di mana-mana di dunia orang sekarang gampang sekali meledak. Ya karena tekanan stres, depresi yang terjadi sekarang ini membuat orang menjadi semua kita maunya itu kalau bisa tuh cepat-cepat, apa semua itu cepat-cepat. Kalau kita nggak hati-hati kita gampang meledak. Ya maka sumbu kita mesti diperpanjang. Ya jangan sumbunya terlalu pendek. Ya belajarlah sabar satu dengan yang lain. Nah saya tahu kita di Indonesia ini punya masalah dengan kesabaran. Kenapa? Karena perhatikan sekarang bahasanya orang. Ibu-ibu pernah dengar nggak istilah gercep? Gercep adalah gerak cepat. Saking mau cepatnya, ngomong gerak cepat aja masih kelamaan. Jadi dibilang gercep, gercep, ayo gercep. Itu situasi yang sekarang pada saat ini. Ya. Nah, ibu-ibu sekalian, sabar itu jangan disamain dengan lamban. Ya. Sabar itu beda dengan lamban. Saya tunjukkan ayatnya ya. Oke. Oke. Ibrani 6 ayat 12. Agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Jadi bedakan lamban dengan sabar ya. Ini dua hal yang berbeda menurut ayat ini. Orang jangan jadi lamban, tapi jadi sabar. Ya. Nah, bedanya itu seperti apa? Menurut saya, sabar adalah tindakan berdasarkan waktu yang tepat. Sekarang waktunya kita lakukan. Nggak buru-buru. Okay? Tapi kalau lamban, itu selalu telat. Slow banget. Sabar adalah sikap hati, bukan gerakan badannya. Okay? Ya. Sabar adalah sikap hati. Sikap hati apa? Yaitu kemampuan mengendalikan diri dan bertindak menurut waktu yang tepat. Ya. Sabar itu tidak gampang marah, tidak cepat marah. Ya, sabarlah dengan kelambanan orang. Ya. Kadang-kadang saya tahu suami itu nggak tahu kenapa rata-rata tuh rada slow deh dibandingkan dengan istri. Istri bisa gercep, suami heran betul. Itu lampu satu dibetulin udah 2 tahun nggak dibetulin. Ya lambat banget. Ada yang demikian ada karena saya baru dengar cerita ini tadi malam. Ya. Suaminya lamban katanya. Ya. Kata suaminya, saya bukan lamban, saya mikir. Istrinya bilang mikir kelamaan. Ya. Demikianlah kelamaan kata istrinya, saya nggak bisa tunggu. Ya. Nah, Pak, kalau kita kayak gini sabar terus, kapan kita maju, Pak? Itu orang kalau nggak diteriakin, nggak gerak-gerak, Pak. Mesti diteriakin. Ya. Begini ya, ada kelambanan yang bisa kita perbaiki, ya. Oke. Ya mari diperbaikilah ya. Ada kelambanan yang nggak bisa kita apa-apain. Contoh ya, kalau umpama kelambanannya pegawai kantor orang, kita nggak bisa apa-apa tuh pegawainya orang. Ya. Tapi ada juga kelambanan yang bagus buat ngajarin kita sabar. Dan menurut saya itu adalah kelambanan dari biasanya orang di rumah kita. Ya. Yang lamban-lamban itu ngajar kita untuk sabar. Sabarlah dengan kelambanan orang, sabarlah dengan kegagalan orang ya. Sabarlah dengan bahkan kemarahan orang. Kalau orang marah, kita jangan ikut marah, kita ikut sabar. Dan kita tetap sabar di tengah-tengah kemarahan orang. Ya, karena begini ibu-ibu sekalian. Ibu-ibu ketika dulu punya anak masih kecil, belajar jalan kan. Ya, dia jatuh berkali-kali. Apa kita bilang gini, heran ini anak, dia jaring bolak-balik nggak bisa jalan juga. Ya udah biarin aja, kan enggak. Kita bilang begini, yuk lagi, coba lagi. Mungkin menurut saya ibu-ibu jadi lebih sabar daripada bapak-bapak. Mungkin gara-gara itu kali ya. Oke, otot sabarnya udah terlanjur biasa ditarik sama anak. Oke, si bapaknya nggak sabar. Bagaimana cara kita harus sabar, bisa sabar? Ya. Nah,
saya melihat bahwa supaya kita sabar, kita satu mesti belajar empati sama orang. Belajar lihat pergumulan orang. Maksud saya begini, kalau yang galau itu suami, istrinya mesti belajar untuk melihat penyebab kenapa suami galau. Ya, maksud saya tidak hanya diomelin, lu kenapa galau, lu kenapa kayak gitu, oke? Ya, demikian juga sebaliknya, empati sama orang. Ya. Nah, kita ini perlu belajar untuk tidak negatif kalau lihat orang. Kita nggak bilang, dia mah dari dulu Pak, slow terus, COVID nggak COVID sama aja itu orang. Ya, kita belajar untuk jadi pengen tahu kenapa dia begitu. Ya, sehingga kita bisa belajar hal yang baru. Ingat juga bahwa Tuhan itu sudah sabar sama kita. Ya, kita bolak-balik ngaco, Tuhan itu sabar sekali. Ya, jadi sabar ya karena kita sudah terima kesabaran dari Tuhan. Lalu kemudian saya usul supaya sabar. Tolong ingat yang satu ini ya. Saya tunjukkan ini satu gambar ini. Oke, ini film. Judulnya The Life of Pi. The Life of Pi itu adalah film tentang satu keluarga India yang pindah ke Kanada dan kebetulan mereka punya kebun binatang di India. Jadi kebun binatangnya dipindahin juga ikut naik kapal ke Kanada. Di tengah jalan kena badai, semuanya itu berantakan. Nah, sisa anak muda satu ini nih, ternyata juga di perahu itu muncul satu ekor harimau. Jadi sekarang gimana caranya tuh? Di tengah lautan, hanya tinggal berdua, anak muda ini sama si harimau nih. Ya. Nah, akhirnya berdua bertahan. Gimana caranya hidup dengan harimau satu ini nih, satu kapal nih. Ya. Si harimau itu ada namanya Richard Parker. Ya. Jadi anak muda ini namanya Pi. Jadi si Pi ini dan harimau ini akhirnya sadar mereka itu satu perahu, ya. Jadi mereka nggak berani saling ganggu, ya, hidup berdamai aja di dalam perahu tersebut, ya. Karena mereka tahu kalau terjadi apa-apa di perahu, kita berdua mati. Kalau yang satu mati, satu lagi juga mati. Kenapa? Karena si harimau ini ternyata pinter cari ikan. Dia cari ikan, kasih juga sama si anak itu. Nah, saya tahu begini, ibu-ibu sekalian, beberapa orang merasa hari-hari ini tinggal satu perahu sama harimau. Oke, Pak, kita salah dikit aja Pak, galaknya bukan main Pak, siap menerkam. Bisa jadi demikian, ya. Tapi tolong ingat, kita semua ini satu perahu. Ya. Satu perahu yang namanya rumah tangga, keluarga. Jadi karena itu kita mesti belajar sabar satu dengan yang lain. Itu yang pertama. Belajar sabar. Ya. Tapi kemudian yang kedua juga, masih di Kolose tadi kita baca, bagian yang B-nya, coba kita lihat lagi. Oke, ya ini yang kedua adalah kita perlu belajar yang namanya mengampuni. Ya, itu di Kolose tadi itu, yaitu dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain dan dikasih tahu kenapa mesti mengampuni. Karena Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Jadi yang pertama adalah kita diminta untuk sabar, yang kedua kita diminta untuk mengampuni. Nah, ibu-ibu sekalian, kenapa pengampunan itu menjadi penting dalam suatu rumah tangga? Saya temukan jawabannya justru dari satu orang yang barangkali bikin kaget. Saya temukan jawabannya dari satu orang bernama Alain de Botton yang adalah seorang ateis. Nah, ateis yang kenapa dikutip ateis di sini? Begini, ibu-ibu sekalian. Alain de Botton itu menjadi terkenal karena dialah orang yang menganjurkan para ateis untuk bikin kebaktian meniru orang Kristen. Karena dia bilang orang Kristen tuh bagus banget loh kalau soal komunitas. Kita orang ateis mesti niru deh. Jadi dibuatlah di London gereja ateis pertama yang sekarang sudah ada di Sydney, ada di Melbourne, kebaktian tiap minggu. Dia bilang kita ikutin orang Kristen sekalipun kita nggak percaya sama Tuhannya. Oke. Nah begini, saya kutip Alain de Botton karena dia ada karang satu artikel judulnya begini. Kenapa Anda akan menikah dengan orang yang salah? Kenapa Anda akan menikah dengan orang yang salah? Nah, di situ dia bilang gini, coba perhatikan ya tulisannya ya. Saya kutip.
kita harus meninggalkan pemahaman akan dasar perkawinan bersifat romantis yang dikembangkan selama 250 tahun terakhir ini di dunia barat, yaitu bahwa ada satu makhluk sempurna yang akan memenuhi semua kebutuhan kita dan memuaskan semua dambaan kita. Tolong yang kayak gitu itu ditinggalin deh, jangan mikir kayak gitu lagi. Orang bilang soulmate, dapat soulmate. Nggak begitu, oke? Orang yang Anda nikahi akan menyebalkan, menjengkelkan, mengecewakan Anda, dan membuat Anda frustrasi dan marah. Anda sendiri tanpa berniat sekalipun juga akan lakukan hal yang sama kepada pasangan Anda. Itu dia. Oke. Intinya begini loh, ibu-ibu sekalian. Pasangan kita, sebaik apapun juga, pasti akan pernah bikin kita kecewa, dan kita tanpa bermaksud sekalipun pasti akan pernah mengecewakan dia juga. Kenapa? Karena sama-sama tidak sempurna. Ibu-ibu di sini ada nggak yang rasanya pengen nyekek suami? Ada nggak? Saya kasih tahu, saya ketemu sama suami-suami yang juga pengen nyekek istrinya, pengen kemplangin istrinya. Saya bilang, look, saya bilang, situ pengen nyekek istri, dia juga kayaknya pengen nyekek Anda loh, oke? Ya. Nah, semua kita ini dalam satu rumah tangga, apalagi situasi sekarang ini membuat kita itu, tadi saya bilang jadi sumbu pendek, tapi juga seringkali kita ini sama, aduh, yang kenapa kayak seperti itu, dan kita betul-betul merasa ini orang nyebelin banget. Ya. Nah, di sini pengampunan itu bekerja, ya. Pengampunan itu menyembuhkan kekecewaan kita, menyembuhkan luka kita, ya. Kita perlu mengampuni karena kata ayatnya tadi Tuhan juga sudah mengampuni kita. Jadi atas dasar itu saya bisa ampuni semua orang, apalagi istri saya. Saya bisa mengampuni daripada orang lain karena saya sudah diampuni. Nah, setelah saya mempelajari soal pengampunan, saya pelajari bolak-balik, saya tiba pada satu kesimpulan. Alangkah bodohnya orang yang tidak mau mengampuni orang lain. Kenapa? Karena pengampunan membuat luka kita sembuh, luka di batin. Tidak hanya itu, pengampunan itu membuat tubuh kita jadi sehat. Bukan hanya itu, pengampunan membuat hubungan kita dengan Allah kita, dengan Bapa kita menjadi baik. Jadi secara roh, jiwa, tubuh, pengampunan itu membawa manfaat. Jadi kenapa kita tidak mau mengampuni? Sungguh bodoh sekali. Sebab manfaatnya kita terima, bukan orang lain terima. Ketika saya mengampuni, sayalah yang diberkati. Ya. Jadi karena itu kita jangan mengatakan begini. Seperti satu orang bilang sama saya gini, Pak, enak amat ngampuni dia. Nah, saya bilang memang enak. Kenapa? Karena Anda akan mengalami kesembuhan dari luka di batin. Jadi ampunilah. Sekalipun orangnya itu nggak sadar akan kesalahannya. Ampunilah. Sekalipun orang itu kemungkinan besar bisa mengulangi perbuatannya, ya, ampunilah dia. Ampunilah dia. Sekalipun itu sudah lama terjadi. Pengampunan perlu terus-menerus dilakukan dan tidak cukup satu kali. Tuhan Yesus kasih tahu sama kita, mengampuni orang itu 70 kali, 7 kali. Artinya pengampunan itu perlu diulang, perlu dilakukan nggak cuma satu kali, berkali-kali, ya, sampai 70 kali, 7 kali. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga adalah untuk kita bangun kekuatan rumah tangga kita yang berikut. Oke. Jadi kita pertama-tama mesti bersabar, kedua mengampuni, yang ketiga adalah kita perlu belajar untuk mengasihi. Ya, begini kata Kolose ayat 14. Dan di atas semuanya itu kita mengampuni dan kita sabar karena kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Jadi masih ada satu selain sabar mengampuni orang, yang satu ini apa itu? Kita mesti mengasihi. Nah, mengasihi adalah menghargai peran seseorang dalam suatu hubungan. Pasangan kita, saya menghargai dia ke atas apa yang dia lakukan dalam rumah tangga ini. Ya, mengasihi adalah ingin yang terbaik bagi seseorang, terutama pasangan kita. Mengasihi adalah mengupayakan kebaikan bagi seseorang. Mengasihi adalah berkorban bagi seseorang. Dan seringkali
orang yang disuruh kita mengasihi itu bisa saja adalah seorang yang tidak pantas untuk dikasihi. Dia mungkin selama ini banyak menyakiti, ya. Dia mungkin selama ini menyebalkan sekali, ya. Dan kita semua menyadari bahwa rumah tangga adalah tempat paling gampang untuk seseorang itu dilukai, ya. Lebih daripada tempat lain. Rumah tangga itu tempatnya. Ya. Nah, kalau seorang itu sudah terluka, sudah sakit hati, ya itu menjadi tembok pemisah dengan yang lain. Ibu-ibu sekalian, kekristenan itu sangat amat tinggi standarnya kalau bicara soal mengasihi. Saya akan bacakan ayatnya ya. Oke, saya tidak munculkan, tapi saya bacakan, ibu-ibu dengar. Ini kata-kata Tuhan Yesus. Lukas pasal 6 ayat 27. Lukas 6 ayat 27. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Gampang nggak itu? Nggak gampang. 28. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Gampang nggak? Nggak gampang. Ayat 29. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain, dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Gampang nggak itu? Nggak gampang. 30. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Jangan minta balik lagi kalau diambil. Gampang nggak itu? Nggak gampang. Nah, lalu kemudian kalau dilanjutkan lagi, Tuhan Yesus itu berkata begini, tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia berbaik terhadap orang-orang yang tidak tahu terima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Nah, mari kita pahami satu hal. Oke, hari ini kita ini bukan sedang bicara tentang musuh. Tadi Tuhan Yesus bicara tentang musuh nih. Baiki musuhmu, kasih musuhmu, ya, berkati musuhmu. Nah, ini bukan musuh. Istri kita bukan musuh kita. Suami kita bukan musuh kita. Papa kita bukan musuh kita, anak kita bukan musuh kita, mertua kita bukan musuh kita, mantu kita bukan musuh kita. Ya. Kalau sama musuh saja, kita mesti berbuat baik, apalagi sama orang-orang yang di keluarga kita. Ya. Perhatikan foto ini. Oke. Sami Dagar. Pendeta Sami Dagar ini itu dulu kerja sebagai manajer di hotel terkenal di Beirut, yaitu Hotel Phoenicia, yang sekarang namanya ganti jadi Hotel Intercontinental. Ya. Persis sebelum perang yang menghancurkan Beirut, pendeta Sami ini minta berhenti kerja. Dia bicara kepada supervisornya. Nah, ini percakapan mereka ya, yang diceritakan oleh si Sami. Begini ceritanya. Saya bilang, bos, saya mau berhenti kerja nih. Tuhan panggil saya jadi pengkhotbah. Kata bosnya, berhenti? Bodoh kamu itu. Oke, kamu gila kali. Gaji udah besar, udah enak. Masa mau berhenti? Kata pendeta Sami, saya berhenti untuk sesuatu yang lebih penting daripada uang bos. Saya mau beritakan nama Yesus. Kata bosnya, posisi begitu bagus ditinggal demi yang namanya Tuhan. Sami, jangan. Kamu tuh kerja aja. Saya perlu tenaga kamu. Kerjamu bagus selama ini. Kata Sami, enggak bos. Saya sudah doa. Saya harus lakukan ini. Nah, ini bosnya bilang gini. Sami cerita. Bosnya marah dan teriak. Aku kutuki kamu. Ya. Suatu hari, Sami Dagar, kamu akan datang ke pintu rumah saya dan akan ngemis-ngemis minta 1 potong roti. Dan saya nggak akan kasih ke kamu. Dengar nggak dia bilang? Ngerti nggak? Saya akan biarkan kamu mati kelaparan. Nggak kasih 1 potong pun. Oke. Habis itu, perang terjadi di Beirut. Beirut hancur. Suatu malam, Sami Dagar dengar ada orang ketuk pintu. Ingat ya, ini lagi perang ya. Jadi dengar orang ketuk pintu itu bisa ada bahaya.
Jadi dia suruh anak istrinya untuk ngumpet, sendiri buka pintu. Dia ngintip. Si bosnya itu, supervisornya itu di hotel itu yang kutukin dia. Nah, jadi dia bilang, ada apa, bos? Enggak, dia bilang, aku nggak bisa tidur. Terus aku ingat kamu, cuma pengen nanya gimana keadaan kamu sekarang. Oh, kata Semi, sini masuk sini. Masuk nggak bagus di luar sini. Oke, masuk ke dalam, kemudian dikasih kopi lah ya. Oke, lalu ngopi, ngobrol ngalor ngidul. Cuman si Sami ini mikir, masa orang ke saya tengah malam dalam situasi perang hanya buat ngobrol nostalgia? Nggak mungkin, ini orang ada sesuatu. Ini. Apa? Pulang semalam. Bos, ini udah tengah malam nih. Sebenarnya bos kesini untuk apa? Ini jawabannya. Enggak. Cuma pengen ngobrol aja, nostalgia aja. Oh gitu. Nah, terus si bosnya berdiri. Jalan ke pintu. Buka pintu. Habis buka pintu, putar badan. Terus bilang begini. Saya sudah nggak makan 2 hari. Ada makanan sisa nggak, Semi? Ini orang yang kemarin kutukin dia dan bilang, suatu hari kamu akan datang ke pintu rumah saya. Kamu akan ngemis minta roti, saya nggak akan kasih. Saya akan biarin kamu mati kelaparan. Orang ini sekarang bilang, ada makanan sisa nggak, saya? Kita mesti gimana ketemu orang demikian? Apa kita bilang, makan tuh kemarin omongan kamu tuh. Kata Semi, sini bos, masuk sini. Ya, kita banyak makanan. Yuk, makan. Nah, itu Kristen. Ya. Jadi, saudara-saudara sekalian, ibu-ibu sekalian, demikianlah kita ini belajar untuk mengasihi orang-orang yang kadang-kadang nggak pantas untuk dikasihi. Oke? Terakhir, poin saya yang terakhir dari Kolose, sekarang kita akan baca pasal yang ke-15 dan 17, yaitu kita bicara tentang bersyukur. 4 kunci ketahanan rumah tangga di tengah-tengah pandemi. 1, bersabar. 2, mengampuni. 3, mengasihi. 4, bersyukur. Oke, mari kita baca ya. Perhatikan, saya ada kasih warna putih, kata-kata yang sama. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah. 16. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Dalam 3 ayat, 3 kali juga Paulus mengajar orang Kolose untuk bersyukur. Seolah-olah dia khawatir, kalau ngomong cuma sekali, dia orang akan lupa. Jadi aku ulang, dan ulang. Jangan sampai nggak ingat. Apa itu? Bersyukur. Ya. Ibu-ibu sekalian, ada terlalu banyak hal yang salah di dunia ini. Terlalu banyak kekacauan, ketakutan, terlalu banyak kekurangan, terlalu banyak kematian. Kita bisa fokus pada hal demikian dan nggak bisa bersyukur. Orang jadi nggak bisa bersyukur karena 2 hal. Nomor 1, membanding-bandingkan. Bandingkan cenderung dengan yang lebih baik, yang lebih indah, yang lebih sempurna daripada kita. Yang kedua adalah ketika seorang itu terlalu banyak mengeluh. Mengeluh itu dianggap sebagai suatu hal yang biasa saja. Tapi begini ibu-ibu sekalian, sudah diselidiki bahwa orang mengeluh itu, otaknya itu akan cenderung mengecil, oke? Ya. Nah, bagian yang kena itu adalah satu bagian yang ternyata diselidiki bikin orang nanti waktu kena Alzheimer itu kena bagian itu. Nah, saya nggak bilang sama sekali orang Alzheimer itu karena dia banyak ngeluh, bukan. Tapi kalau seorang banyak sekali mengeluh, kemungkinan dia kena Alzheimer itu lebih tinggi. Jadi karena itu kita lawan dengan apa? Dengan banyak bersyukur. Ya. Ibu-ibu mungkin akan kaget kalau mengetahui bahwa ahli bersyukur sedunia, bukan pendeta, bukan ahli teologi, tapi satu orang di
perguruan tinggi. Orangnya adalah Robert Emmons. Dia menghabiskan karirnya untuk mempelajari tentang yang namanya bersyukur. Dia karang buku banyak sekali tentang bersyukur. Ini ahlinya nih. Nah, si ahlinya bilang gini, justru di tengah kondisi krisis, kita akan dapat paling banyak manfaat dari cara pandang yang penuh syukur atas hidup ini. Di tengah-tengah kelelahan, ucapan syukur memiliki kuasa untuk menguatkan. Di tengah-tengah kehancuran, ucapan syukur memiliki kuasa untuk menyembuhkan. Di tengah-tengah keputusasaan, ucapan syukur memiliki kuasa untuk membawa pengharapan. Jadi, ibu-ibu sekalian, saya tidak tahu apa yang bisa kita syukuri pada hari ini, tapi saya tahu pasti ada. Kalau kita mau cari, pasti ada. Hargailah pasanganmu, hargailah orang tuamu, hargailah mertuamu, hargailah anak-anakmu, hargai pasanganmu tidak sempurna, ya. Orang tuamu tidak sempurna, anakmu tidak sempurna, tapi tolong ingat, kita sendiri juga tidak sempurna. Ya. Mari kita bersyukur untuk hal-hal yang kelihatannya kadang-kadang biasa saja, kadang-kadang yang sehari-hari. Ya. Makan itu terus, lihat wajah itu terus, gimana mau bersyukur, Pak? Ya, saya usul dan tutup dengan cerita ini, terus kita berdoa ya. Saya menemukan sesuatu acara di Inggris, konferensi tahunan, yang lucu sekali. Kenapa lucu? Begini. The Boring Conference. Konferensi yang membosankan. Bayangkan ya, ada konferensi khusus untuk membicarakan hal-hal yang membosankan dalam hidup ini. Kayak seperti apa? Setiap tahun ada pembicara diundang untuk bicara. Umpama contoh, ada yang bicara tentang bunyi ting-tong penjual es krim. Kan kita sering teng-tong, itu dijadiin bahan konferensi. Oke, dibicarakan selama 1 jam soal bunyi ting-tong tukang es krim itu. Lalu ada yang bicara tentang bunyi printer tahun 90-an. Kayak itu dijadiin bahan konferensi. Ada yang bicara tentang bersin, ada yang roti panggang, macam-macam lah. Ya hal yang membosankan lah. Ibu-ibu sekalian, peserta konferensi setiap tahun itu membludak. Selalu penuh dengan peserta. Kenapa? Saya kasih tahu. Karena konferensi ini mengajar orang untuk bisa menghargai hal-hal yang membosankan. Dan menemukan hal yang menarik dari situasi yang membosankan. Alangkah pentingnya kita dalam hidup ini. Gara-gara nggak boleh jalan-jalan, nggak boleh pergi keluar kota kemana-mana. Sekarang diam di rumah dengan orang yang itu-itu saja. Suasananya itu-itu saja. Makanannya itu-itu saja. Alangkah membosankannya hidup ini. Tapi The Boring Conference mengajar kita melihat semua itu dan menemukan bahwa di situ tetap kita bisa bersyukur. Nikmatilah hal-hal dalam hidup ini yang kadang-kadang bikin bosan, kadang-kadang bikin sebel, iya. Ya. Nah, jadi kita seringkali kan lihat ke pasangan kita dan bilang, boring ini orang. Lihat ke hidup kita, boring. Lihat ke makanan kita, boring. Ya. Hari ini, ibu-ibu sekalian, firman Tuhan ajar kita untuk kita tetap bisa bersyukur, untuk tetap sukacita dan menikmati semua berkat Tuhan ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, segala puji syukur kami naikkan ke hadapan-Mu atas hidup ini. Banyak hal membosankan, banyak hal ya Tuhan, tidak seperti yang kami inginkan. Tapi hari ini kami belajar untuk bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan tolong kami untuk hari-hari ini boleh mengembangkan kesabaran. Kami Sorry Pak, ke-mute Pak Sukirno. Ya. Tuhan Yesus, tolong kami Tuhan, supaya kami ini bisa bersabar dengan orang-orang, terutama orang di sekitar rumah kami. Ajari kami untuk bisa justru mengampuni orang-orang di rumah kami. Ajari kami Tuhan mengasihi
orang-orang di rumah kami. Terima kasih buat semuanya nih Tuhan. Segala puji syukur kami naikkan sekali lagi bagi Tuhan. Di dalam nama kami bersyukur. Amin. Puji nama Tuhan, terima kasih kepada Bapak Pendeta Sukirno Tarjadi untuk kesempatannya dan untuk waktunya untuk Woman of Love hari ini. Haleluya, kita semua diberkati. Amin, saudara. Amin, haleluya. Untuk pengumuman, minggu depan ibadah tengah minggu, besok maksud saya saudara, Rabu tanggal 23 Juni 2021 pukul 8 malam, kita akan dilayani oleh Ibu Pendeta Indri Gautama dan akan dilangsungkan secara Zoom dan tidak ada live streaming. Sekali lagi ibadah tengah minggu besok saudara tanggal 23 Juni jam 8 malam melalui Zoom. Kita akan live di Zoom. Yang kedua ibadah raya online akan dilaksanakan hari Minggu 27 Juni pukul 8 pagi dan akan live di YouTube. Pukul 8 pagi saudara ya. Pukul 8 pagi dan akan dilayani oleh Ibu Indri Gautama juga. Dan minggu depan Woman of Love hari Selasa tanggal 29 Juni itu jam 11 seperti luar biasa ya saudara. Jam 11 pagi dan kita akan dilayani oleh Ibu Pendeta Pembantu Emelda Pau. Nanti link akan diinformasikan lebih lanjut lagi melalui WhatsApp group yang sudah ada. Amin. Itu aja pengumuman untuk minggu ini dan minggu depan. Yuk sama-sama sebelum kita tutup ibadah kita pada pagi siang hari ini, kita naikkan pujian tadi. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified, be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Oh God, oh God, I worship you, Jesus. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship. Sekali lagi katakan be glorified, be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Sekali lagi terima kasih Pak Sukirno. Apa kabar Pak? Terima kasih buat waktunya dan pelayanannya. Tuhan Yesus terus menyertai Pak Sukirno, Ibu Aileen dan juga anak-anak semua dan juga pelayanan Bapak diberkati Tuhan. Kita semua sangat diberkati, Woman of Love, untuk firman Tuhan yang sangat memberkati kita semua. Sekali lagi terima kasih Pak Sukirno. Mari kita tutup dalam doa dan kita juga akan terima doa berkat sebentar. Bapak, kami ucap syukur untuk firman-Mu, kami belajar bagaimana kami bisa sabar, kami bisa mengampuni, kami juga bisa terus Tuhan hidup dalam ucapan syukur, bersyukur dengan apa yang ada pada kami Tuhan. Berkati Pak Sukirno, berkati Ibu Aileen, anak-anak semua, selalu aman dalam perlindungan Tuhan, disertai, dijagai oleh Tuhan, selalu sehat, selalu aman dalam perlindungan Tuhan, juga pelayanannya, pengembalaannya, Kau memberkati, pelayanan kanselingnya juga terus Kau menyertai dan selalu memberkati. Terima kasih untuk semua anak-anak-Mu, Tuhan, hamba-Mu berdoa juga kalau ada yang sakit, saat ini Tuhan setiap anak-anak-Mu, bahkan yang terkena COVID, saat ini Kau jamah Tuhan, Kau pulihkan kesehatannya. Tuhan, biar tangan Tuhan Yesus yang ajaib
Tuhan, Kau yang menyembuhkan, Kau sembuhkan, Kau Yehova Rafa, Tuhan yang menyembuhkan. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, semua anak-anak yang sakit saat ini terima kesembuhan, disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk semua wanita Tuhan juga terus aman dalam Tuhan. Dialah yang menjadi istri, menjadi penolong yang setia, yang sepadan buat suaminya, menjadi tiang doa yang kuat. Yang belum menikah, Kau terus memberkati sebagai anak, menjadi anak yang hormat pada orang tua juga. Para wanita yang menjadi mama juga menjadi teladan yang baik buat anak semua dalam perkataan, perbuatan, kasih, kesetiaan, dan kesuciannya. Terima kasih Bapa untuk siang hari ini. Kami bersyukur juga kami boleh beribadah, memuji, menyembah-Mu, dan mendengar firman Tuhan jadi bekal buat kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Mari kita angkat kedua tangan kita untuk terima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat, kasih kami berlimpah-limpah dari Allah Bapa, di dalam anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Tuhan Yesus menjemput kita semua dalam permai bakat kesamanya. Mari semua yang percaya dan diberkati katakan amin. Tuhan Yesus Kristus menyertai semua wanita Tuhan dari Woman of Love. Tuhan beserta semua. Sekali lagi Tuhan memberkati juga Pak Sukirno dan keluarga.